Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang yang mana nih? Halaman 59. Bisa disamin. Aja belum. Bismillahirrahmanirrahim. Hasanatu tsaminah minal hijrah. Sekarang yaitu tahun ke-8 Hijriah. Ghazawatuha, peperangan-peperangan yang terjadi di tahun ini, tahun 8 Hijriah. Wasaya, nah ini pesan-pesannya Nabi. Wasaya wasiat pesan maksudnya. Pesan-pesannya Nabi SAW li jaisy Mu'tah, terhadap pasukan pasukan perang Mu'tah. Karena di sini Nabi berwasiat, berpesan, jangan sembarangan perang-perang, tapi jangan aneh-aneh bahasanya. Kayak diantaranya jangan menyakiti anak kecil, orang yang tua, terus banyaklah. Jangan orang yang lagi beribadah di tempat mereka, kayak pendeta apa gitu misalkan ada lagi beribadah di tempat mereka, jangan diganggu. Jadi perangi yang memerangi kita. Nah di sini Mu'tah ini perang apa terkenal? Perang apa? Peperangan Muslim dengan kaum Kristen. Romawi. Ya, Romawi, Kristen. Kaum Rum. Wah, insyaallah ini peperangan yang sangat dahsyat. Bayangkan, kaum Muslim hanya sekedar 3.000 pasukan, Romawi berapa? 200.000. Kaum Romawi ini, yang mana kerajaan Romawi ketika itu kerajaan yang sangat besar ketika itu kerajaan Romawi. Banyak pasukannya. Setiap peperangan mereka nggak pernah tuh bawa pasukan sedikit-sedikit. Mana pasukan Romawi ini nggak pernah, ratusan ribu, ribuan, puluhan ribu, nah, seperti itu. Kerajaan yang sangat banyak ketika itu. Banyak daripada pasukannya, kekuatannya militernya banyak, kekuatan dalam segi militernya banyak. Kayak alat-alat perangnya canggih-canggih. Kita mah nih zaman kita Indonesia masih pakai bambu golok, bambu runcing. Wah, itu udah ada senapan, udah ada meriam. Wah, pokoknya seperti itu. Nah, Romawi seperti itu, udah hebat-hebat, udah canggih-canggih. Berbeda dengan Islam. Terus kemudian Fathu Mekah. Nah, disinilah kejadian juga yang selama ini dituju oleh kaum muslimin, yaitu Fathu Mekah. Kejadian daripada pembebasan penaklukan kota Mekah. Kemenangan kita umat muslim. Yang tadinya kita ini diusir oleh mereka kaum Quraisy, kini diambil alih kota Mekah oleh kita. Itu malah mereka yang diusir ketika mereka tidak mengikuti agama kita. Ketika mereka tidak mau mengikuti kehendak kita. Gitu. Kalau mereka nggak mau yang namanya baik terhadap Islam, hidup di sana keluar jauh-jauh. Bisa nanti Samina hadasat Ghazwatu Mu'tah. Di tahun ke-8 ini terjadi yang namanya peperangan Mu'tah. Mu'tah ini biasa, perang Mu'tah, perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang apa lagi kemarin tuh? Khandak. Itu adalah sebuah nama tempat. Itu nama tempat. Mu'tah ini adalah Qaryatun min Qara Syam. Nah, tempat wilayah yang terletak daripada negara Syam. Raja siapa? Nah, Romawi ini, kekaisaran siapa ketika itu? Hercules. Terus kalau Hunain ada tuh Hunain di sini juga, nanti kejadian perangan juga ada. Perang Hunain. Itu Wadin Qaribun minat Taif. Lembah, kalau ini lembah ya, Wadin lembah, sebuah lembah yang dekat dengan Taif. Terus kemudian Wafatu Makkah, perang pembebasan kota Makkah, Ghazwatu Hunain, Ghazwatu Taif, perang Taif juga. Kalau Taif ini adalah sama nama tempat juga. Baldatun bainaha wa baina Makkah, yaitu tempat daerah di antara Taif sama Makkah itu jaraknya ini antara di situ ada 36 jam. Satu bil ibil, pakai onta. Kalau kita menempuh jarak dari Makkah menuju Taif itu 36 jam menggunakan onta di masa itu. Terus sekarang cepat dapat. Wa ya masyhuratun fil Hijaz. Nah, itu adalah yang masyhur. Yang terkenalnya, yang dimasyhurkan dalam arti yang terkenal nama daerahnya yaitu Hijaz. Bijau dati hawa iha, yang mana jauh dah, indah, bagus. Udara di sana itu indah, bagus, nyaman. Daerah di sana itu masih bagus, masih asri, bahasanya masih asri. Wapawakiha, buah-buahannya bagus, banyak buah-buahannya. Itu daerah Taif. Kemudian jahaza Rasul, Nabi SAW menyiapkan pasukan ila Mu'tah, menuju peperangan Mu'tah itu salah satu alafi rojulin. Itu sekitar 3.000 pasukan. Bayangkan yang tadi anak katakan, 3.000 pasukan. Di kita liman qatalu rasulahu, untuk memerangi orang yang telah membunuh utusannya Nabi. Ila amiri Busra, yang ditujukan kepada pemimpin Busra. Wadzalika, hal tersebut, anna Rasul, bahwasanya Nabi SAW karena qad arsala ila amiri Busra, bahwasanya ketika itu Nabi SAW telah mengirim seorang utusan, mengirimkan kepada Amir Busra. Nah, tadi
kerajaan kekaisaran kitaban ma'al Harib bin Umair. Haris. Hah? Haris. Oh ya. Karena qad arsala ila amiri Busra, bahwasanya Nabi SAW mengirimkan kepada Kaisar Busra di sana, yaitu sebuah surat. Surat itu dikirimkan oleh siapa? Utusannya Nabi SAW, yaitu Harith bin Humair. Falamma balagor Rasul Mu'tah, ketika sampainya utusan tersebut, nah, Harith bin Humair ini, yaitu sampai kemana? Ke daerah Mu'tah itu, ta'arradalahu Surahbil. Kemudian dihadang, dihadang oleh Surahbil bin Amr al-Ghassani. Nah, ini nih. Surahbil bin Amr ini adalah pemimpin pasukan perang bawahan raja pemerintah kekaisaran ketika itu Herakl. Nah, cuman dia di daerah Mu'tah. Nah, seperti itu. Faqala lahu. Nah, itu tadi Surahbil berkata kepada utusannya Nabi Muhammad SAW, "Aina turin?" Oh. Pengen ngapain ente ke sini? Qala Syam. Kemudian mengatakan siapa namanya? Utusannya Nabi ini mengatakan Asyam, anak pengen menuju ke Sam, pengen memberikan surat ini kepada raja yang di Sam, raja Romawi, yaitu Herakl. Kemudian berkata, la'allaka min rusuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya engkau dari utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Surahbil ini, "Na'am, fa amara bih." Benar, Nabi Muhammad telah memerintahkanku untuk mengirimkan ini adalah surat. Kemudian ketika tahu itu Surahbil bahwasanya ini utusannya Nabi Muhammad, langsung yang dilakukan oleh Surahbil, faduribat unuquh, langsung dipenggal kepalanya, dibunuh. Mereka langsung dibunuh, dipenggal kepalanya, dibunuh, yaitu Harith bin Humair tadi. Walam yuktal di Rasulullah SAW, Guairuhu dan yang lainnya nggak dibunuh. Nah, karena ada beberapa orang yang datang ke sana cuman nggak dibunuh untuk menyampaikan kepada Nabi SAW. Akhirnya kabar-kabar tersebut sampailah kepada Nabi bahwasanya utusannya dibunuh. Nah, ketika ada utusan seseorang atau ngajak perdamaian atau ngajak apa, intinya ada utusan. Nah itu tuh memang sudah jadi perjanjian, sudah jadi apa ya namanya kalau kita bahasanya, udah jadi undang-undang, udah jadi adat, udah jadi undang-undang, bahwasanya ketika ada datang utusan, nah ngajak damai, ngajak apa segala macamnya, kemudian ketika itu utusan tersebut dibunuh. Nah maka jangan harap perdamaian yang ada malah terjadi peperangan. Nabi nggak terima utusannya dibunuh gitu. Dan Nabi juga mendatangkan daripada Harith bin Humair ini, itu bukan macam-macam buat cuman nganterin surat doang, yang mana isi surat tersebut apa? Biasa dakwah gitu. Dakwahnya Nabi SAW kepada kerajaan Romawi, karena ketika itu murtad, kerajaan Romawi Herakl ini murtad, jadi dia hanya Islam di mulut. Nyatanya dia ketika itu juga langsung murtad, dia keluar lagi dari keislaman. Dari itu nyata benar bukti hal tersebut ketika nanti pas peperangan Mu'tah, ketika Nabi SAW mengirimkan 3.000 pasukan. Nah itu Raja Herakl menambah pasukan 100.000. Nabi kan ngirim 3.000 ke Surahbil minta bantuan ke Raja Herakl, pemimpinnya nih, karena anggaplah anggota DPR, menterinya Surahbil ini, nah, langsung dikirim lagi sama presidennya, sama Raja Romawinya. Nah itu yaitu siapa? Tadi Herakl dikirim lagi 100.000. Wah itu tanda bukti jelas bahwasanya dia adalah orang yang murtad. Nah seperti itu. Ausohum, bahwasanya telah memberikan pesan Nabi SAW kepada mereka para pasukan Rasul, biwasoya minha, dengan beberapa pesan, dengan beberapa wasiat. Di antaranya yaitu satajiduna fiha rijalan fi suwami'. Nah kata pasukannya nih, kata Nabi SAW nih ke semua pasukan, kalian semua nanti ketika kalian berjalan, kalian akan menemukan orang-orang yang lagi beribadah di tempat ibadah mereka. Nah, Mu'tazilin, yang mana orang tersebut Mu'tazilin, tidak mengikuti peperangan. Ya biasa mereka masing-masing. Dia kita bahasakan seperti itu. Mereka tidak mengikuti peperangan. Fala tata'arradu, maka kalian jangan ganggu oleh kalian. Biar itu keindahannya Islam. Nabi mengajarkan seperti itu. Itu. Lahu. Wala taqtulu imra'atan, dan jangan kalian bunuh wanita, wala sogiron, jangan kalian bunuh anak kecil, wala kabiron, jangan kalian bunuh fanian, orang yang sudah renta tua, wala taqta'u syajaran, dan jangan kalian memotong pepohonan. Jangan main tebas-tebas aja. Pohon orang tebas-tebas aja ngapain? Ya. Jalan-jalan tendangin daunan cabai. Iya, pohon cabai ditendangin. Udah kayak bocah main di kebun. Nah, jangan seperti itu. Wala tahdimu binaan, dan jangan menghancurkan jangan menghancurkan bangunan-bangunan, tempat-tempat. Jangan dihancurin. Pokoknya tujuannya kita ini berperang. Gitu. Berperang dengan orang yang telah membunuh siapa? Harith bin Humair tadi. Harith bin Humair. Makanya. Falamma wasolal jais Mu'tah, ketika sampainya para pasukan di kota Mu'tah tadi, wajadu jaisan aziman. Ternyata mereka malah dapati tentara yang sangat banyak besar, minar Rum, dari Romawi. Nah.
Falamma wasala terus kemudian mana? Faqataluhum. Kemudian terus mereka membunuh daripada tentara tersebut. Hatta kutila sehingga sampai terbunuh daripada kalangan Islam ketika itu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah meninggal mati syahid mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi di peperangan Mu'tah. Zaid bin Sabit. Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Anak angkatnya Nabi SAW yang dapat kemuliaan luar biasa dan bahkan sahabat Nabi yang ada namanya di Al-Quran itu hanya Zaid bin Harithah. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran yang lain ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menyebutkan namanya. Kejadian-kejadian ayat Al-Quran yang turun untuk para sahabi itu tidak menyebutkan namanya. Tapi giliran Zaid bin Harithah disebutkan namanya. Kemuliaan untuk Zaid bin Harithah. Raisul Jais, yang mana Zaid bin Harithah ini pemimpin daripada perang. Faqala rayah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian setelah Zaid bin Harithah tumbang, mati syahid dalam kemuliaan yang luar biasa, kemudian diambil alih lah rayah. Bendera peperangan diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian waqatalah hatta qutiat yaminuhu. Ikut perang membunuh banyak daripada Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Ja'far bin Abi Thalib? Yang baru kemarin balik. Ya, sepupunya Nabi ya. Paman, sepupu apa? Paman. Ya, yang baru kemarin balik dari Habasyah. Hatta qutiat yaminuhu. Sampai terpotong tangan kanannya. Faqadar raya biyasari. Kemudian akhirnya tangan kanannya terpotong, akhirnya diambillah bendera peperangan, diambil alih ketua bendera peperangan oleh tangan kirinya. Ya, seperti itu. Waqutiat aydon, akhirnya terpotong juga tangan kirinya. Fahtadanaha. Kemudian bendera royah tadi dipeluk lah. Karena kanan kirinya udah terpotong. Ini dipeluk lah kedua bendera tersebut. Karena ini amanah dari Nabi. Amanah dari Nabi. Nanti ada ceritanya. Hatta kutila sehingga terbunuh juga tadi Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian faqadha Abdullah bin Rawaha. Kemudian diambillah bendera tersebut oleh Abdullah bin Rawaha. Faqutila juga terbunuh Abdullah bin Rawaha. Faqadha Asyahmul Basil. Kemudian diambil oleh Asyahmul Basil. Ya, yaitu pemuda, pahlawan, sang pahlawan yang kemarin masuk Islam, yang pemberani, yang luar biasa, kesatria perang, yang dijuluki daripada Saifullah, yaitu Khalid bin Walid. Faqatala al-a'da bimaharatihil harbiyah. Kemudian biasa memerangi, banyak membunuh musuh-musuh bimaharatil harbiyah. Nah, dengan maharah, dengan kelihayan, dengan kecerdasannya daripada Khalid bin Walid ketika berperang. Mana membunuhnya ini kita syadidan dengan pembunuhan yang luar biasa, yang banyak yang terbunuh oleh siapa? Oleh Khalid bin Walid. Sampai 9 pedangnya habis sama Khalid bin Walid. 9 pedang nih. Khalid bin Walid bawa 9 pedang. Dan ketika itu sahabat yang menguasai medan peperangan itu ada beberapa. Nah, di antaranya Khalid bin Walid. Dan dia nggak tanggung-tanggung Khalid bin Walid kalau perang. Dia nggak kayak orang lain. Khalid bin Walid kalau berperang dia pakai 2 pedang, tangan kanan sama tangan kiri. Khalid bin Walid. Makanya nggak aneh ketika perang habis. Nah, ini nih perang Mu'tah habis pedangnya sampai 9 pedang. Habis. Wa qatala minhum adadan aziman. Banyak daripada terbunuh daripada kalangan Romawi itu jumlahnya yang sangat besar, yang sangat banyak. Hatta khallasul muslimin, sehingga selamat kaum muslimin dari musuh, dari kaum Romawi ketika itu. Waraja ilal Madinah, dan kembali mereka Fa'atna, dan kemudian Nabi SAW memuji kepada Khalid bin Walid. Kembalinya ini ke Madinah luar biasa. Memang di sini tidak ada antara kalah dan menang, nggak ada. Bisa dikatakan seri bisa dikatakan gitu. Dan ketika itu muslim berarti lari dong. Ketika itu kaum muslimin lari. Enggak lari. Cuman menyiapkan peperangan berikutnya, nanti ada. Peperangannya nanti lebih besar lagi, yaitu di perang mana? Setelah ini yaitu Yarmuk. di Tabuk. Tabuk. Nah, di Tabuk itu tuh. Kaum Romawi juga. Nah, itu untuk nanti perang di selanjutnya. Nah, di situ ada lamar ro'au ketika melihat hadal jais Nah, di situ ada catatan kaki lamar ro'au hadal jais ketika mereka pasukan musuh ngelihat bahwasanya tentaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang, tasyawaru, mereka bermusyawarah lah bima yaf'alun, apa yang harus dilakukan. Nah, jadi ketika kaum musuh melihat nih, wah mereka ini, terus akhirnya mereka menyiapkan pasukan. Sehingga datanglah, pas datang ternyata 200.000 pasukan. Nah, itulah. Kemudian akhirnya ayu rasulun ali Rasulullah SAW, dan mereka mengatakan, apakah kita ngirim surat ke Nabi nih? Yatlubuna, ini apakah kita ngirim surat kepada Nabi? Terus biar Nabi yang memutuskan apakah kita harus tunggu bantuan datang, am yuqdimuna alal harab, apa kita maju aja untuk berperang. Faqala lahum Abdullah bin Rawaha. Kemudian ketika itu Abdullah bin Rawaha berkatalah kepada mereka, kata Abdullah bin Rawaha, ya kaum Allah, wahai para kaum semuanya, para tentara pasukan perang, para syuhada kesatria, wallah innal ladina takrahuna huwa ma kharajtum lahu. Ya kaum, wallah innal ladzina takrahuna huwa ma kharajtum lahu tatlubuna syahadah wa nahnu ma nuqatilu biquwwah wala bikasrah ma nuqatilu illa bihadzal din alladzi akramana Allahu bihi fa amman nasr wa imma syahadah. Itu. Faqalu, kemudian mereka berkata,
sodakoha wallah ibnu Rawaha. Yang dikatakan oleh Abdullah bin Rawaha, yaitu wahai para pasukan perang, demi Allah sesungguhnya orang-orang yang kalian benci itu, yang mereka ini membenci kita, yang kalian benci, mereka ini membenci kita, ma kharajtum lahu tatlubuna syahadah. Tidaklah kalian keluar menuju medan peperangan terkecuali kalian ini mencari adalah syahadah. Apa? Mencari syahadah ini. Mencari yaitu mati syahid. Kemudian kata Abdullah bin Rawaha, nahnu ma nuqatilu biquwah. Kita dari dulu, dari awal adanya peperangan sampai sekarang detik ini, hatta itu di perang Badar, di perang Uhud, kata Abdullah bin Rawaha, ma nuqatilu biquwah. Kita perang bukan dengan kekuatan kita. Gitu. Wala bikasrah, bahkan kita perang bukan dengan banyaknya tentara kita. Mana kita perang pernah banyak? Enggak pernah kan? Islam ketika berperang selalu sedikit. Di perang Badar berapa? 300 orang, 1000. Di perang Uhud 1000. Di perang kemarin, waduh dikit. Seperti itu. Nah, kita ini berperang bukan karena kita hebat atau apa, bukan. Bukan karena pasukan kita banyak, bukan juga. Walakin kemudian sesungguhnya kita perang itu hanya semata-mata untuk agama kita, agama Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan agamanya. Sehingga kita bisa menang. Kita bisa menang karena agama inilah kita berperang bisa menang. Karena Allah bantulah kita bisa menang ketika peperangan. Maka oleh sebab itu terserah kalian. Pilihan ada di tangan kita. Pokoknya kita maju terus. Fa imman nasr, boleh jadi kita menang, wa imma syahadah, atau kita mati syahid. Terserah. Itu akhirnya kemudian para sahabat mengatakan, sadaqahu wallahi ibnu Rawaha. Benar apa yang telah dikatakan oleh Abdullah bin Rawaha. Akhirnya terus mereka maju terus daripada peperangan tersebut. Itu seperti itu. Jadi di perang Mu'tah ini yang tadi sudah diceritakan bahwasannya kenapa sih ada perang Mu'tah? Perang Mu'tah ini adalah peperangan yang mana kaum muslimin berperang dengan bangsa Romawi, pasukan Romawi yang berada di wilayah Syam ketika itu. Karena terbunuhnya yaitu utusannya Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad mengirimkan surat. Surat ini dibawa oleh Haris bin Humair. Nah, kemudian dikirimkanlah, ternyata Haris bin Humair nggak balik. Dia malah dibunuh oleh raja siapa? Surahbil. Nah, ini Surahbil ini adalah pemimpin juga bawahan daripada siapa? Bawahan daripada Raja Herakl. Nah, kemudian ketika Nabi SAW mengetahui kabar tersebut, bahwasannya utusannya ini dibunuh oleh mereka, oleh Surahbil. Nah, kemudian Nabi SAW menyiapkan pasukan. Bahkan udah gedek aja Umar bahkan Sayyidina Umar udah nunggu Nabi. Ayo Rasulullah, udah greget, bahasanya udah greget. Udah greget banget tuh Sayyidina Umar. Ayo Rasulullah, ayo kita perang gitu. Nah, akhirnya kemudian alhamdulillah setelah beberapa hari kemudian Nabi SAW mengatakanlah, ayo kita siap-siap untuk melawan pasukan Romawi. Kita membela daripada saudara kita yang telah dibunuh katanya. Gitu. Akhirnya menyiapkan mereka kaum muslimin yaitu 3.000 pasukan. Dengan membawa wasiat pesan daripada Nabi SAW. Mana wasiatnya? Yaitu jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh orang yang lagi ibadah di tempat mereka, jangan menghancurkan pohon, jangan menghancurkan bangunan. Pokoknya kita berperang untuk mereka, bukan berperang yang lain. Makanya yang lain jadi hancurin. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang mereka bawa, amanah daripada Nabi SAW. Nah, kemudian ini perang agak beda sama yang lain. Apa bedanya? Dipimpin sama 3 orang. Siapa? Yaitu Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan juga Abdullah bin Rawaha. Mereka ini 3 orang ini sahabat Nabi yang masing-masingnya memiliki kemuliaan yang berbeda-beda. Baik Zaid bin Harisah maupun itu Abdullah bin Rawaha maupun Ja'far bin Abi Thalib. Zaid bin Harisah. Ada sebutan julukannya itu Hibbu Rasulillah, kecintaannya Nabi, anak angkatnya Nabi. Terus ada lagi Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini adalah sepupunya Nabi, yang mana dicintai juga sama Nabi SAW. Dan juga dia masuk kategori al-awalun sabiqun fil Islam, yaitu sahabat yang awal-awal masuk Islamnya. Kemudian ada lagi Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini luar biasa. Tadi Ja'far bin Abi Thalib, ada salah satu kemuliaan lagi yang pernah diucapkan oleh Nabi. Bahkan Nabi sendiri yang mengatakan. Kata Nabi SAW mengatakan kepada Ja'far bin Abi Thalib, wahai Ja'far, sesungguhnya sahabat di antara yang lainnya, enggak ada sahabat yang mukanya dan akhlaknya mirip denganku, melainkan dirimu wahai Ja'far bin Abi Thalib. Makanya Ja'far ini orang yang paling mirip mukanya dan juga akhlaknya mirip dengan Nabi. Paling mirip Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian ada Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha luar biasa, penyair, penyanjung Nabi. Banyak syair-syair yang dilontarkan oleh Abdullah bin Rawaha yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Penyair, kata-katanya bagus Abdullah bin Rawaha. Dan juga mati syahid juga. Dan juga Abdullah bin Rawaha ini pernah didoakan oleh Nabi. Banyak keutamaan-keutamaan di antara mereka para sahabat. Nah, kemudian setelah itu, karena ini perang yang luar biasa, 3.000 pasukan dipimpin oleh 3 orang. Nah, ini adalah jadi isyarat bahwasannya adanya peperangan ini itu dan dipimpin oleh 3 orang tersebut, berarti itu adalah sebuah isyarat. Ketika Nabi SAW mengatakan seperti ini, semua pasukan kumpul sebelum berangkat, langsung kemudian Nabi SAW mengatakan, baik semua pasukan, bahwasannya
peperangan kali ini akan dipimpin oleh siapa? Oleh Zaid bin Harisah. Ketika Zaid bin Harisah mati syahid dalam kemuliaan yang tinggi, maka ambillah kepemimpinan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Ja'far bin Abi Thalib juga sama mendapatkan kemuliaan yang tinggi yaitu mati syahid, maka ambil kepemimpinan oleh Abdullah bin Rawaha. Ketika Abdullah bin Rawaha mendapatkan kemuliaan tinggi juga yaitu syahid, maka pilihlah pemimpin yang menurut kalian baik. Nah, disitulah yang dipilih oleh para pasukan yaitu Khalid bin Walid. Nah, akhirnya kemudian di situ tahu, berarti kan isyarah. Bayangkan, isyarah itu bahwasanya isyarahnya mereka tahu, yaitu bahwasanya ketiga orang ini, sahabat ini akan mendapati kematian dan akan hidupnya sampai di situ. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka nggak takut sedikit pun, tidak gentar sedikit pun terhadap peperangan. Sedikit pun mereka tidak takut. Bahkan dengan berani ketika Nabi SAW mengatakan seperti itu, dan mereka juga sendiri tahu, yang tiga orang ini tahu bahwasanya akan terbunuh, mereka makin tambah semangat. Seakan-akan kematian itu sudah ada di depan matanya. Mereka itu pergi untuk mengambil kematian mereka yang ada di depan matanya. Karena kenapa? Karena kematiannya ini adalah sahid bagi mereka. Main ngambil tiket surga nih, enggak bahasanya. Wah, tiket surga. Nyata bagi mereka di depannya. Makanya makin semangat. Dan para semua keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya mereka itu semua sudah ikhlas semua. Dan bahkan enggak, jangan ikut perang, udah jangan. Alasan kayak ente gimana kayak? Kata istrinya gitu. Udah mendingan ente diam di sini, enak sini sama keluarga, mendingan ngopi apa gimana gitu ya. Kagak. Bahkan mereka ini kagak, tidak mengatakan seperti itu. Udah mendingan kita berdua-duaan, kita ngobrol, manja-manjaan, pacaran. Enggak. Wanita-wanita, sahabat-sahabat para perempuan di masa Nabi ini hebat-hebat. Jadi nggak selalu memikirkan yang namanya apa ya, romantisme. Meskipun Nabi mengajarkan romantis, Nabi sendiri romantis, tapi nggak setiap hal harus ini gitu ya. Hebat-hebat makanya perempuan zaman-zaman dulu. Nah, seperti itu. Khususnya sahabiat, khususnya para sahabat wanita. Nah, gitu. Dan bahkan istri mereka tadi yang anak katakan, itu jangan mendingan ngopi ente, alasannya gimana, kayak sakit ya, nggak enak badan apa gimana, enggak. Malah didukung oleh istri-istri mereka, oleh anak-anak mereka, oleh keluarga-keluarga mereka. Cepat ente sana, siap-siap untuk mengambil daripada sahid ente katanya. Seperti itu. Jadi nggak takut mereka. Nah, akhirnya mereka semua jalanlah semua menuju peperangan Mu'tah. Diantarkan oleh Nabi SAW. Diantarkan ketika itu ada riwayat mengatakan diantarkan sampai Saniyatul Wada. Saniyatul Wada yang kemarin pernah ada tuh di jilid pertama kan, min Saniyatul Wada. Wala al badru alaina, telah datang daripada Saniyatul Wada kan. Nah, itu. Saat diantarkan sampai situ oleh Nabi dan juga sama yang tidak ikut berperang, karena ada beberapa sahabat banyak diantaranya juga, dan Nabi sendiri nggak ikut perang. Makanya sebenarnya ini adalah namanya apa coba? Sariyah. Gitu. Tapi ada sebagian beberapa riwayat ulama mengatakan ini masuk kategori Ghazwa, meskipun Nabi nggak ikut. Karena kenapa? Karena ini dimasuk kategorikan perang besar. Gitu. Tapi kalau kita bicara sejarah yang lain, biasanya dikatakannya bukan Ghazwa, jadi Ma'arakah. Ma'arakah seperti itu. Perang juga kan artinya. Nah, kemudian bisa diantarkan oleh Nabi dan keluarga dan yang lain-lainnya sampai Saniyatul Wada. Nah, kemudian Nabi SAW berpesan di situ, berpesan dengan pesan yang tadi sudah Anda katakan, jangan membunuh orang tua dan lain-lainnya. Kemudian mereka pergi dengan gagahnya, dengan sempurnanya, dengan lain-lainnya. Bahkan ada kata-kata yang menarik. Jadi ketika peperangan itu kan hari Jumat, nah, mereka berangkat dari pagi. Abdullah bin Rawaha akhirnya mengatakan seperti inilah. Bagaimana kalau anak nanti ikutnya nyusul? Soalnya namanya orang nih pergi bareng-bareng, nggak mungkin cepat perginya. Bareng-bareng kan, jalan, santai gitu kan, nggak mungkin. Makanya Abdullah bin Rawaha, wah, kalau seandainya nanti anak berangkatnya nanti nih habis Jumatan, katanya Abdullah bin Rawaha pasti kejar tuh sama anak. Berbeda dengan jalannya orang yang sendiri pasti kejar tuh katanya. Nah, nanti aja anak nyusul. Karena kenapa? Anak pengen sholat Jumatan dulu sama Nabi SAW. Ketika itu akhirnya Abdullah bin Rawaha sampai pas waktu Jumat, sholat Jumat duluan, sof paling awal. Kemudian setelah sholat Jumat, Nabi ketika khutbahnya, Nabi tahu Abdullah bin Rawaha kenapa nggak jalan nih? Padahal pemimpinnya nggak jalan nih. Pemimpin ketiga tapi belum jalan juga nih. Akhirnya setelah sholat Jumat selesai, ditanyalah oleh Nabi SAW, Abdullah bin Rawaha kenapa ente? Belum jalan. Sedangkan ini yang lain udah nyampe mana, ini belum jalan nih. Kemudian kata Abdullah bin Rawaha, ya Rasulullah, sungguhnya aku berpikir, anak ingin mendapatkan pahala juga selain daripada pahala peperangan katanya, yaitu sholat Jumat terakhir bersamamu. Itu katanya. Anak pengen dapat pahala juga. Langsung, itu kan baik kan? Tapi Nabi SAW apa yang dikatakan oleh Nabi? Langsung itu sampai Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang yang melangkahkan kaki untuk jihadnya itu lebih baik daripada engkau sholat Jumat bersamaku di sini di Masjid Nabawi makmum sama Nabi SAW. Bayangkan, satu langkahnya, bahkan diumpamakan lagi sama Nabi, seandainya kamu sholat Jumat di sini di Masjid Nabawi berjamaah bersamaku dan kamu menginfakkan semua harta yang kau miliki, itu nggak ada apa-apanya ketimbang satu langkahnya orang yang ingin berperang Mu'tah ke sana. Luar biasa. Langsung di situ langsung apa namanya? Langsung Abdullah bin Rawaha langsung sedih mukanya, langsung beda mukanya. Nah, kena ini. Langsung depresi langsung. Oh, langsung nyesal dia langsung. Kemudian Rasulullah, baiklah,
Kalau begitu, Ana akan siap-siap langsung mengejar mereka dalam berperang tersebut. Nah, akhirnya dikejar tuh sama Abdullah bin Wahab. Nyesel, sambil dalam keadaan nyesel gitu. Yang tadinya niatnya baik kan, luar biasa, ternyata ada yang lebih baik. Nah gitu. Makanya jangan ini perintahan Nabi. Jangan bahasanya jangan pintar sendiri gitu. Meskipun baik gitu. Akhirnya kemudian setelah mereka sampai di sana, akhirnya setelah itu kemudian Syurabil dan pasukan lainnya mengamati biasa. Namanya perangan masing-masingnya ada yang namanya mata-mata. Jadi satu sama lainnya saling mengetahui, baik pasukan kita maupun pasukan mereka. Itu mengetahui ada mata-mata. Nah, pas ketika mengetahui bahwasanya Syurabil ada pasukan kaum muslimin, pasukannya Muhammad datang 3.000 membawa pasukan 3.000, langsung mereka menyiapkan 1.000 pasukan. 100.000, bayangkan berarti berapa ini? 100.000 pasukan. Nah, setelah disiapkan 100.000 pasukan, kemudian Syurabil minta lagi pasukan kepada Hirokal, Raja Romawi. Nah, seperti itu kepada Kaisar Romawi yaitu Hirokal. Minta lagi tuh ke Kaisar Romawi, Hirokal. Akhirnya dikirimlah 100.000 lagi pasukan oleh Raja Romawi. Yang jadi totalnya 200.000, bayangkan berarti satu orang harus mengalahkan berapa orang? Satu orang. Itu berapa? 50 ada? 100. 100 kali berapa? 100 kali. Ada. 100 ya, bayangkan satu orang harus mengalahkan berapa orang? Bayangkan. 3.000 lawan 200.000 pasukan. Bayangkan. Tapi ya, yang tadi sudah dikatakan oleh Abdullah bin Raha, kita ini berperang bukan karena kekuatan kita, bukan karena jumlah kita, tapi kita ini berperang karena dimuliakan sama Allah oleh agama kita. Dan kita ini ditolong oleh Allah sehingga kita ini selalu menang dalam berperang. Itu. Gak pernah kita ini jumlah penuh dengan jumlah yang sangat besar, gak pernah. Makanya mereka gak pernah takut. Gitu. Tapi tetap ketika mereka mengetahui jumlah 200.000 nih, malum namanya sifat manusia ya, ada rasa takut sedikit mah gitu. Akhirnya ada rasa takut sedikit, ada ngedon gitu. Waduh, pas ngeliat 200.000, bagaimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Semua sahabat semua langsung ini semua kebingungan apa yang harus kita lakukan. Akhirnya ada yang nyeletuk salah satu sahabat, apa kita kirim surat kepada Nabi SAW, biar Nabi lah yang menentukan. Apakah itu kita kata Nabi, ya udah maju aja. Apakah kita menunggu bantuan katanya. Akhirnya yang dikatakan oleh Abdullah bin Raha tadi, kita ini berperang bukan karena jumlah kita, dan kita ini berperang itu bukan karena kekuatan kita. Itu. Apakah ente ini keluar melainkan mata ente ini sedang memandang syahadah, sedang memandang daripada mati syahid, kayak gitu. Tujuan ente kan bukannya satu. Tujuan kalian itu hanya satu, yaitu mati syahid. Lah kenapa sekarang jadi hilang? Nah, akhirnya di situ benar apa yang dikatakan oleh Syurabil. Akhirnya langsung semua mereka sepakat semua. Ya udah langsung maju, kita maju. Nah, setelah mereka maju berperang, di situ sampai 6 hari 7 hari. Bahkan ada yang riwayat mengatakan 7 hari, ada yang 8 hari. Biasa yang namanya perang itu enggak johor perang tang teng sore balik, enggak. Perang zaman dulu beda. Hari-harian, berhari-hari mereka berperang. Nyusun rencana, nyusun strategi. Wah, pokoknya sangat capek. Peperangan di zaman dahulu itu sangat capek luar biasa. Nah, kemudian setelah mereka berperang, awalnya biasa. Zaid bin Harisah mengutus pasukannya, ente di bagian sayap kanan, sini, ini belakang, sayap kiri. Nah, bendera yang dipimpin oleh pertama dibawa oleh siapa? Oleh Zaid bin Harisah. Yang mana Royah ini adalah sebuah bendera, karena ketika berperang, umat muslimin punya bendera, punya 2 bendera katanya. Nah, ada bendera warna hitam dan juga ada warna putih. Nah, yang putih ini ada riwayat mengatakan warna hijau. Nah, gitu. Makanya ada yang mengatakan riwayat warna hijau benderanya ini. Nah, itu yang dipimpin oleh Abdullah bin Zaid bin Harisah ini, bendera pemimpinnya. Nanti, kayak tadi, ada yang pemimpin tertinggi, ada yang pemimpin di bawahnya. Nah, masing-masing geng ini pasukan sini, nanti ada bendera lagi, gitu. Ada pemimpinnya lagi. Nah, Zaid bin Harisah pemimpin tertingginya lah. Makanya dia memegang bendera yang paling gede. Nah, ada riwayat mengatakan bendera tersebut berlambangan tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, seperti itu. Akhirnya dipeganglah bendera tersebut, pemimpin tersebut, yaitu oleh Zaid bin Harisah. Nah, kenapa setiap peperangan selalu ada bendera? Karena ini adalah sebuah komando, menunjukkan sebuah komando antara maju mundurnya pasukan, perginya pasukan, terus menyusun rencana keduanya pasukan, terus merubah rencananya pasukan. Nah, itu ininya oleh bendera. Karena kalau ngomong kan jauh dan ini orang banyak. Kalau ngomong kan sulit, makanya langsung pakai bendera langsung. Misalkan maju, langsung maju mereka. Mundur langsung. Terus misalkan ganti rubah posisi, ya tinggal dirubah lagi posisi. Nah, seperti itu. Makanya ada penting sangat ketika itu yang namanya bendera, sangat penting. Nah, kemudian setelah hal tersebut dipimpin oleh Zaid bin Harisah, sehari biasa kaum muslimin penuh dengan taktik, penuh dengan kehebatan, dan banyak dari kaum Romawi yang banyak terbunuh. Nah, selama 6 hari itu. Akhirnya mereka berpikir, aduh kita kalah mulu nih, kata kaum Romawi nih. Bahkan sampai mereka ini terbunuh ribuan. Bayangkan. Bahkan sampai ada riwayat ketika selesainya peperangan nih, kita terbunuh hanya belasan orang. Gitu. Ada riwayat mengatakan seperti itu. Terbunuhnya kaum muslimin di perang Mu'tah itu hanya belasan orang. Sedangkan mereka orang-orang Romawi terbunuh sampai ribuan orang. Bayangkan. Hebatnya gitu. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan agama yang kita bawa inilah, yaitu agama Islam. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kemudian ketika peperangan dipimpin oleh Zaid bin Harisah, ketika Zaid membawa pedang dan juga membunuh banyak pasukan lawan, akhirnya terbunuh Zaid bin Harisah. Sampai-sampai ini banyak goloknya ini. Banyak banyak bekas luka, karena nggak langsung nyerah. Hebatnya Zaid bin Harisah nggak langsung nyerah, karena satu sayatan daripada pedang masih hidup. Masih terus memegang bendera dan juga pedang.
terus masih dengan gagahnya. Terus akhirnya terbunuh dengan dahsyatnya, akhirnya diambil alih karena ketika itu yang dekat adalah siapa? Yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Nah, diambil langsung Royah jatuh, terjatuhlah Royah langsung diambil oleh oleh Ja'far bin Abi Thalib. Guys. Oh iya. Langsung diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Peperangan dipimpin oleh langsung Ja'far bin Abi Thalib. Yang mana Ja'far bin Abi Thalib ini tadi megang Royah tangan kanan, bendera tangan kanan kepemimpinan, sambil megang pedang juga Ja'far bin Abi Thalib. Nah, karena terputus tangan kanannya Ja'far bin Abi Thalib, digantilah, diambil lagi, jatuh bendera, nah, langsung diambil tangan kiri. Kemudian tangan terus maju. Dan sampai ada riwayat mengatakan katanya, ketika selesai peperangan, itu sahabat ngelihat jenazah daripada Ja'far bin Abi Thalib, ngelihat enggak ada luka di belakang tubuhnya. Berarti menunjukkan apa? Ini Ja'far bin Abi Thalib ketika berperang maju terus, nggak ada yang mundur. Dan nggak ada lawan yang berani main belakang. Berarti hebat. Menandakan hebatnya Ja'far bin Abi Thalib. Satunya perang juga. Makanya lukanya semua ada di depan semua. Sampai tangannya terputus, sehingga ini apa segala macamnya. Dan itu luar biasanya peperangan Mu'tah ini, ada siaran live-nya. Yang mana disiarkan oleh Nabi sendiri ketika di Madinah. Nabi Muhammad kagak ikut, ngumpul di Masjid Nabawi, nah disiarkanlah peperangan Mu'tah yang terjadi di sana. Bagaimana pokoknya? Pokoknya sampai Nabi sampai mengatakan, wah, bendera diambil alih oleh Ja'far bin Abdullah. Terus kemudian kedua tangannya Ja'far bin Abdul Muthalib terputus. Itu Nabi sendiri yang mengatakan. Nabi hebat luar biasa. Jadi ada siaran live-nya. Nah, sahabat yang nggak ikut peperangan ketika itu, mereka tahu kejadian yang terjadi di perang Mu'tah karena diceritakan oleh Nabi. Jadi ada live-nya. Mereka lagi perang, Nabi SAW lagi nyeritain. Nah, ketika pas lagi panas-panasnya peperangan. Nah, kemudian setelah itu ketika Ja'far bin Ketika Ja'far bin Abi Thalib kedua tangannya terputus, Nabi SAW sambil menyiarkan live sambil mengatakan sesungguhnya kedua tangan Ja'far bin Abi Thalib akan digantikan oleh sayap. Kelak di surga kedua tangannya Ja'far bin Abi Thalib akan digantikan oleh kedua sayap katanya. Nah, ini disiarkan live. Bahkan Nabi sendiri tahu ketika nanti bendera kepemimpinan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tahu Nabi, disiarkan live secara langsung. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah sampai terputus kedua tangannya, nah, karena amanahnya Nabi dan karena girohnya luar biasa terhadap mati syahid, Ja'far bin Abi Thalib langsung mengambil daripada bendera dengan kedua tangannya. Padahal tangannya udah terputus, diambil kayak gini. Sampai nggak lama langsung meninggal. Karena ditusuk habis-habisan, mati langsung. Nah, seperti itu langsung syahid di situ juga. Akhirnya diambil alihlah bendera oleh Abdullah bin Rawaha. Diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Biasa seperti biasa, Abdullah bin Rawaha juga tumbang Abdullah bin Rawaha. Akhirnya diambillah oleh salah satu sahabat itu, mengambil langsung bendera, nggak langsung Khalid bin Walid. Nah, bendera tersebut tidak langsung diambil oleh Khalid bin Walid, enggak, tapi diambil dulu oleh salah satu sahabat, kemudian diserahkan kepada Khalid bin Walid. Ditanya dulu. Kemudian kata itu sahabat tuh, siapa yang akan memimpin pasukan? Katanya, udah engkau aja, udah pimpin, pegang itu bendera, engkau yang memimpin pasukan. Atau sahabat yang lain nih, enggak, bukan anak, masing-masing orang ada bagiannya katanya. Anda enggak cocok anak memimpin daripada pasukan peperangan katanya, enggak cocok, masing-masing ada bagiannya, bukan anak. Kemudian katanya, ada yang menyerutuk, Khalid bin Walid, kasih bendera tersebut ke Khalid bin Walid. Kata Khalid bin Walid, Anda baru masuk Islam katanya. Belum lama, baru 1 tahun Anda masuk Islam katanya. Kok bila Anda langsung megang bendera? Katanya sahabat, udah nggak ada lagi yang pantas untuk memimpin perang ini melainkan engkau, wahai Khalid bin Walid. Ya mau gimana lagi, pasrah. Akhirnya semua sahabat setuju dengan pendapat tersebut, bahwasanya bendera dipimpin alih oleh Khalid bin Walid. Akhirnya diambil alih oleh Khalid bin Walid bendera tersebut. Setelah bendera tersebut diambil alih, wah, Khalid mundur nih. Dikasih info juga sama Nabi, karena lagi live. Oh, Khalid nih, bendera kata Nabi SAW. Setelah Abdullah bin Rawaha putihlah Abdullah bin Rawaha, langsung diambil alih bendera tersebut oleh Suyub min Saifillah katanya Nabi SAW. Enggak disebutin namanya. Suyub min Saifillah, pedang daripada pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak disebutin. Nah, setelah padahal Nabi tahu, cuman belum. Nah, ketika para sahabat yang lagi nyaksikan di Madinah, itu siapa ya? Wah, gitu. Pegang nih, siapa nih yang memimpin? Pas langsung dikasih tahu bahwasanya itu yang memimpin adalah Khalid bin Walid, baru wah langsung sahabat. Aman langsung ketika mendengar Khalid bin Walid yang memimpin pasukan tersebut. Nah, setelah itu kemudian setelah Khalid bin Walid memimpin pasukan dibawa mundur. Nah, tujuannya Khalid bin Walid ini bukan mundur karena takut, bukan, tapi lagi nyusun strategi. Nah, lagi nyusun strategi. Kebenaran hari itu sudah sore. Karena setiap peperangan ketika sudah waktunya sore ini, sudah mau maghrib lah bahasanya, udah matahari udah turun, udah tenggelam. Nah, mereka langsung semua istirahat semua dan semua masuk ke kemah-kemah mereka. Biasanya kalau perang seperti itu. Nah, akhirnya semua mereka mundur, turun. Nah, kemudian setelah mereka mundur, nah, di situ Khalid bin Walid itu dengan kecerdasannya Khalid bin Walid dan kesatria kehebatannya Khalid bin Walid itu menyusun rencana Khalid bin Walid. Hebat ini. Ini kan tadi pasukan di sini, di tengah, di depan, di sini, di sayap kanan, sayap kiri, sama di belakang kan gitu ya. Nah, ini tukeran. Yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini, yang depan ke belakang, belakang ke depan. Pindah. Nah, itu kecerdasan Khalid bin Walid. Nah, setelah pindahnya pasukan itu tersebut, kemudian pasukan tersebut apa? Tukar baju. Biar disangka oleh musuh apa? Wah, bala bantuan nih. Nah, seperti itu. Ternyata bala bantuan mereka datang 3.000. Mana 3.000 nih?
sedangkan pasukan kita hanya 3.000. Nah, sehingga mereka menyatakan bala bantuan datang. Wah, akhirnya bener juga nih kata Khalid bin Walid. Nah, pokoknya besok ente maju di sini, depan, belakang. Nah, semua tuker baju juga. Gitu. Karena kan setiap berperang enggak tukeran enggak ya kan? Mereka perang di daerah sini ya udah wilayah sini, ini wilayah sini terus maju aja. Enggak lari ke sini enggak. Nah, seperti itu. Perang terus aja. Karena kaum muslimin ketika itu menang. Banyak daripada mereka masih hidup, enggak ada yang mati saing, enggak ada. Nah, makanya yang di sini enggak ke sini gitu. Makanya terus aja di sini. Pas, nah setelah itu kata Khalid bin Walid, nah ente di situ lah. Nah kemudian nanti diambil dari sayap kanan, sayap kiri, terus bagian depan, bagian belakang, itu diambil. Nah dari sayap kanan, sayap kiri, terus yang depan belakang itu diambil. Diambil berapa? Saling 50. Sayap kanan 50, 50, 50, 50. Nah ini nanti jauh lagi di sono. Di sono nanti ente bikin si kudanya bikin supaya debu berterbangan, paham nggak? Nanti ketika Khalid bin Walid mengucapkan kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nanti semua serentak mengucapkan Allahu Akbar juga. Ketika mengucapkan serentak Allahu Akbar bareng-bareng, langsung itu apa namanya? Pasukan yang tadi diambil 50 menterbangkan debu-debunya. Jadi yang 50 diambil tuh, nah ini nih menterbangkan debu pakai kuda tapi sambil jalan. Nah, nanti ini jalan ke sini gitu. Ini jalan ke sini gitu. Jadi gitu. Sambil debunya diterbangkan. Tujuannya supaya apa? Menipu sahabat bahwasanya bala bantuan datang. Nah, seperti itu. Makanya mereka ketika ngelihat pas takbir Allahu Akbar, semuanya serentak Allahu Akbar, itu apa namanya? Debu bertebaran. Oh, lihat pasukan datang. Kan kedengeran debu kuda kan? Wah, pasukan datang. Padahal ini yang maju-maju yang lagi perang. Ini wah, bala bantuan makin datang nih katanya. Makin banyak tuh. Sedangkan ketika itu mereka banyak yang mati terbunuh. Gitu, banyak yang mati terbunuh. Bayangkan orang sampai ketika itu, ketika peperangan dipimpin Khalid bin Walid, ketika itu muslim cuma terbunuh hanya 12. Masih 12. Enggak lebih dari 12 riwayat mengatakan. Ketika dipimpin sama Khalid bin Walid. Berarti kan masih banyak 3.000 tuh. Bahkan ada lagi riwayat mengatakan belum ada yang terbunuh katanya. Gitu. Ada yang mengatakan lagi beberapa gitu. Hanya terbunuh berapa gitu. Makanya masih banyak. Ya seperti itulah. Akhirnya setelah Khalid bin Walid malam itu menyusun rencana, nah besoknya langsung kemudian, nah dilaksanakanlah apa-apa yang sudah dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid nih hebat. Bahkan Khalid bin Walid menghabiskan 9 pedang. Karena setiap perang nih Khalid bin Walid pakai pedang 2. Enggak tanggung-tanggung pedangnya. Bahkan tuh sangat hebat luar biasanya naik kuda. Pedangnya 2 kanan kiri tapi sambil naik kuda dan nggak jatuh di kudanya. Bayangkan hebatnya Khalid bin Walid. Wow, pokoknya itu. Nah itu kudanya. Nah itu kaki Khalid bin Walid lah yang mengendarai kuda tersebut. Kakinya yang mengendarai sehingga nggak jatuh dari kuda tersebut. Meskipun Khalid bin Walid ini. Nah ini bukan cerita yang bohong ya, abal-abal, ini nyata, kejadian yang nyata. Gitu. Kehebatan yang nyata luar biasa. Nah akhirnya setelah dipimpin, nah besoknya kejadian bener. Pas kemudian musuh itu menyangkal, wah ini orang baru nih, bukan yang kemarin nih. Anak perang yang kemarin lah, ini orang baru. Akhirnya mereka langsung ada rasa ru'bah, rasa takut di dalam dirinya. Ketika mereka ada rasa takut, mereka mundur, langsung siapin yang kata semalam anak katakan biasa, yaitu ketika anak mengatakan Allahu Akbar, mereka langsung lari. Nah yang di belakang ini nih, sambil menerbangkan apa? Menerbangkan debu-debu supaya kelihatan pasukan datang. Langsung kata Khalid bin Walid, Allahu Akbar, semua serentak Allahu Akbar juga. Mereka makin takut. Maksudnya apa nih ya? Akhirnya balik lagi terus aja bolak-balik Allahu Akbar, menghantarkan debu terus aja sampai mereka menyadari, makin banyak debu, makin banyak suara debu kuda, makin mereka menyangka, wah bala bantuan datang, mundur langsung mereka. Dia langsung para sahabat ketika itu kaum muslimin maju, mereka mundur, muslimin maju terus. Mundur mereka sampai ke mana? Ke kemah-kemah mereka. Sampai ada adiknya daripada Herakles. Ada adiknya Herakles yang memimpin perang ketika itu. Adiknya Herakles memimpin perang sampai semua mundur, langsung bertanya kepada pemimpinnya, yaitu adiknya Herakles. Wah, ini bagaimana ini? Siapa namanya? Lupa ketika itu. Pemimpin, ini gimana? Mereka ini maju dengan bantuan yang sangat banyak katanya. Mereka ini membawa pasukan yang sangat banyak, bahkan bantuannya datang dan itu sangat banyak bantuannya kata mereka. Padahal nggak ada. Padahal nggak ada, tipuan. Nah, menipu di dalam peperangan ya silakan. Apalagi tujuannya untuk tadi berperang nggak apa-apa. Nipu di dalam peperangan. Seperti itu. Dibolehkan sama Nabi, diperbolehkan. Banyak tipuan-tipuan ketika berperang. Berbeda dengan kenyataan, jangan. Nah, kemudian setelah jangan, pokoknya jangan sampai kita terprovokasi oleh mereka. Kan mereka masuk tuh ke kemah-kemah mereka. Nah, akhirnya yang paling terakhir nih yang mau masuk ke kemah. Nah, ini pasukan kaum muslimin langsung mundur aja. Sudah dikasih tahu sama Khalid bin Walid. Karena kenapa? Karena mereka masuk perangkap daripada Khalid bin Walid. Sudah direncanakan. Cerdas Khalid bin Walid, karena sudah direncanakan. Kalau mereka benar masuk terperangkap anak, kata Khalid bin Walid nih pas malamnya nih. Pokoknya nanti ketika mereka masuk kemah mereka, ente mundur pelan-pelan. Nah, di situ mundur pelan-pelan, ente nantangin di situ tuh. Diam dulu di situ, nantangin. Diam aja pokoknya. Sambil gini. Lihat kanan kiri. Tujuannya kenapa? Lihat kanan kiri. Lagi nunggu bala bantuan. Kayak gitu. Akhirnya kata pemimpin daripada Romawi, ini bagaimana ini? Mereka nunggu kita. Apa kita serbu? Kita ambil
bagian apa namanya, bagian benteng kita ambil apa gimana? Oh jangan, itu tipuan buat kita katanya. Justru udah ketipu, katanya itu tipuan buat kita. Ketika kita maju, mereka bala bantuan dari belakang itu akan datang dengan banyaknya mereka, dan mereka akan apa namanya, akan menghadang kita, melawan kita, menghancurkan kita dengan hujan panah katanya. Jangan mau ditipu ente. Justru udah ketipu. Udah ketipu. Akhirnya jangan. Oh ya udah. Nah akhirnya ente lihat tuh, kata Khalid bin Walid malamnya nih. Kalau mereka nggak ada pergerakan, udah langsung ente mundur balik. Akhirnya mundur balik langsung Khalid bin Walid dengan pasukannya, dengan aman, dengan selamat. Bahkan di jalannya nggak ada yang namanya kaum Romawi itu apa namanya mau ngejar gitu. Ngejar nggak ada. Sampai hingga akhirnya mereka sampai ke kota Madinah dengan selamat. Nah, seperti itu. Terus mereka apakah lari? Apakah mereka kabur? Enggak. Mereka nggak kabur, mereka nggak lari, enggak. Cuman nanti menyiapkan perang berikutnya, nanti kita akan lanjut lagi bahasanya seperti itu. Dan mereka nggak kabur. Tapi ada sebagian beberapa istri daripada para sahabat menyatakan bahwasanya ketika mereka datang nih, itu mereka nggak dibukakan pintu katanya. Kalau bukan karena Nabi Muhammad yang ngomong, mereka nggak dibukakan pintu. Yang tadi Anda bilang, wanita-wanita di masa Nabi, sahabiat itu sangat hebat-hebat. Kata para wanita-wanitanya, ngapain ente balik dalam keadaan membawa peperangan dengan kekalahan katanya. Karena mereka tahunya kita kalah. Kan nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah kan. Otomatis kita ini lari, kabur kan. Nah berarti kita kalah nih gitu. Akhirnya dijelaskanlah sama Nabi Muhammad kepada para istri-istri mereka, kepada para wanita-wanita mereka, bahwasanya kita kembali bukan karena kekalahan atau karena kita menyerah, tapi karena kita ingin menyusun strategi untuk perang berikutnya. Nah, makanya nanti kejadiannya perangnya setelah perang Fatah Mekah, kalau nggak salah perang Tabuk kalau nggak salah itu. Nah seperti itu. Makanya itu tuh ketika kaum muslimin lari balik, ditungguin aja berhari-hari lah, ini enggak nongol ini mundur nggak tahu ya, kata pasukan Romawi. Kita anjir, kita ditipu Pak Goy katanya. Nggak datang lagi kan, mereka mundur nggak datang katanya. Katanya balik gitu. Akhirnya dijelaskan oleh Nabi SAW kepada para istri mereka semua sahabat bahwasanya mereka itu bukan lari dari peperangan, tapi menyusun rencana untuk perang berikutnya. Nah seperti itu. Nah di sini sedunia, bayangkan sedunia, Yaman, Palestina semua, Cina bahkan mungkin ada negara Cina, Turki semua sedunia terdengarlah kabar-kabar ini bahwasannya kaum muslimin berperang dengan kaum Romawi. Oh, jadi makin besar kaum muslimin. Karena kenapa? Karena bisa berperang dengan Romawi. Bayangkan, meskipun itu nggak ada penentuan antara kalah dan menang kan, nggak ada penentuan, tapi tetap kaum muslimin ketika itu karena berperang dengan Romawi jadi makin naik. Pamornya muslimin makin naik. Siapa yang berani dengan kaum Romawi ketika itu? Siapa yang berani dengan Romawi? Pasukan tentaranya yang sangat besar, pasukan tentaranya yang sangat hebat-hebat, senjatanya nggak ada yang berani ketika itu melawan pasukan Romawi. Tapi Muslim dengan gagahnya, dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maju tanpa gentar. Hebat. Gitu.